Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan di video ini, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas sisi positifnya dari ekonomi Indonesia ke depan. Nah, jadi kalau yang video sebelumnya kita ngebahas mengenai Indonesia darurat, demo yang mempengaruhi ekonomi Indonesia menjadi buruk secara jangka pendek, tapi nggak perlu khawatir. Karena banyak faktor lain yang justru positif ke ekonomi Indonesia. Jadi baru aja rilis FOMC Minutes yang makin mempertegas potensi The Fed itu akan menurunkan pada 18 September. Jadi memang ini yang ditunggu-tunggu dunia teman-teman. Jadi memang kemarin Amerika ngotot untuk mempertahankan ekonomi mereka. Sekarang mau gak mau mereka harus nurunin suku bunga. Jadi turunan suku bunga ini itu bisa mendorong kredit perusahaan yang mau ekspansi dan masyarakat untuk menopang daya beli mereka. Ekonomi pun bisa jadi lebih bergairah dan bagus buat kinerja perusahaan. Sementara itu, IHSG juga bakal diuntungkan karena kalau suku bunga Amerika itu turun, selisihnya dengan suku bunga BI makin jauh. Dan alhasil, asing makin tertarik masuk ke Indonesia dan bikin pasar investasi Indonesia makin ramai. Nah, karena sudah diantisipasi dan saat ini market juga merespon positif, 18 September nanti mungkin pasar justru akan merespon dengan profit taking atau sell on news, sehingga membuat saham turun dalam jangka pendek. Tapi berhubung long term, suku bunga itu bakal diturunin bertahap baik di Amerika maupun di Indonesia. Jadi, meski ada fluktuasi jangka pendek, maka dalam jangka panjang sentimennya tetap positif. Nah, meski demikian, kebijakan presiden baik yang baru ataupun yang lama itu juga akan berpengaruh teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas juga yang lama emang masih ada sisa apa lagi, yang baru emang ada apa. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk yang lama programnya Pak Jokowi, tentu saja kita tahu ada IKN teman-teman. Dan budget IKN itu masih sisa 31,3 triliun rupiah untuk digelontorkan tahun ini. Emang ngaruhnya buat apa sih teman-teman? Jadi itu ada beberapa sektor industri yang pasti diuntungkan dengan pembangunan IKN ini. Yang pertama itu adalah sektor konstruksi. Di sektor konstruksi terutama BUMN karya seperti Adikarya, Waskita Karya, Wijaya Karya, itu kan mereka semua terlibat di pembangunan IKN, yang artinya nilai kontrak mereka itu untuk IKN naik teman-teman. Jadi kurang lebih Adikarya itu dapat 17,7 triliun, Wika dapat 11,05 triliun, PTPP dapat 8,9 triliun, dan Waskita itu dapat 7,5 triliun. Nah, selain tadi industri untuk sektor konstruksi ya, nah sektor yang naik juga ada sektor semen teman-teman. Jadi karena tadi pembangunan IKN itu lagi dilakukan, otomatis komponen utama gedung kan semen teman-teman. Dan PT-PT seperti SMGR atau INTP, Indosemen ataupun Semen Gresik, yang pasti itu akan diuntungkan dengan adanya pembangunan ini. Gitu. Bahkan memang 48% pangsa pasar domestik Kalimantan itu dikuasai sama Indosemen atau INTP. Kalau SMGR atau Semen Gresik itu diuntungkan karena mereka bagian dari pemerintah atau BUMN. Nah, tadi udah kita bahas sektor konstruksi. Udah kita bahas sektor semen. Sekarang yang naik juga bakal sektor properti teman-teman. Jadi ada beberapa pengembang itu yang ikutan ngebangun IKN ini. Itu ada Pakuan Jati, itu bangun hotel bintang 4 dan mall di super blok IKN. Lalu ada Ciputra yang ngebangun 10 rusun. Lalu ada BSD yang bangun perumahan 35 km dari IKN. Ada Sumarekon yang bangun sekolah Al Azhar. Dan ada PIK yang bangunnya PIK atau Pani ini dia bangun hotel Nusantara di IKN. Nah, akhirnya ya itu sektor-sektor yang akan diuntungkan dengan sisa masa jabatan Pak Jokowi. Nah, lalu kita akan bahas juga nih presiden yang baru, Pak Prabowo. Itu ada apa aja sih di APBN beliau yang akan menguntungkan ekonomi ke depannya. Jadi udah ada
rancangan atau rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN untuk tahun 2025. Angkanya itu naik 8,7% dibandingkan tahun 2024 jadi 3.613 triliun atau ini terbesar sepanjang sejarah. Nah, RAPBN ini itu bakal dipakai buat memenuhi rencana belanja pemerintah. Di sektor pendidikan itu sebesar 723 triliun, itu naik 8,7%. Ini udah termasuk program makan bergizi gratis, renovasi dan pengembangan sekolah unggulan. Lalu untuk perlindungan sosial itu jadi 505 triliun, naik sekitar 1,6%. Lalu untuk kesehatan naik 198 triliun, itu naik sekitar 5,5%. Ketahanan pangan jadi 124 triliun, naik 8,8%. Tapi lucunya pembangunan infrastruktur itu turun sekitar menjadi 400 triliun, itu turun 5,5% dari tahun ini. Nah, ini rincian belanja pemerintahnya teman-teman, dan beberapa perusahaan yang kemungkinan diuntungkan dari ini. Jadi memang sekali lagi ini perusahaan yang diuntungkan otomatis akan menggerakkan roda ekonomi Indonesia ya teman-teman. Yang pertama itu industri basic materials. Di industri ini mungkin yang kita kenal itu ada PT PP, ada Semen Gresik, ada Indosemen. Karena yang tadi kita sudah bahas, mereka akan tetap membangun IKN. Lalu juga ada program hilirisasi yang akan fokus ke nikel dan manufaktur baterai, di mana ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan seperti Antam dan juga Astra Internasional. Nah, kedua itu ada sektor kesehatan yang juga akan dibangkitkan. Itu ada Mitra Keluarga, ada Hermina, ada Kalbe, Sido muncul. Itu karena tadi ada rencana untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga tadi budget untuk RAPBN-nya naik 5,5% dan ini akan mendorong sektor-sektor tersebut seperti rumah sakit dan obat-obatan. Lalu sektor yang akan juga dibangkitkan itu adalah consumer dan perbankan. Karena memang itu rencananya barang konsumsi dan kredit itu akan berpotensi naik untuk mendorong daya beli masyarakat. Nah, pemerintah juga punya target penerimaan cukai di tahun 2025 itu sebesar 6% naiknya. Jadi 244 triliun secara nominal. Salah satunya melalui cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Jadi memang rencananya untuk Indonesia yang makin berkurang nilai tingkat diabetesnya, itu akan dikenakan cukai minuman manis teman-teman. Nah tapi ini yang jelas otomatis akan juga menurunkan omset beberapa perusahaan yang emang fokusnya itu ke minuman manis, seperti mungkin Mayora atau juga Ultra Jaya, Cimori. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh bisa jadi akan terdampak gitu loh teman-teman. Karena memang mereka ini cukup besar ya sebelumnya gitu. Jadi mereka pun harus mulai bergerak, produknya berubah mungkin dari yang tadinya manis jadi less sugar atau no sugar at all malah, untuk menghindari si cukai tadi yang dikenakan. Tapi caranya ini juga agak tricky ya, karena produk less sugar sampai detik ini tuh nggak semua orang suka gitu. Walaupun memang pada dasarnya lebih sehat sih gitu daripada yang ada saat ini. Dan otomatis harga jual juga bisa jadi harus naik gitu. Jadi takutnya ntar jadi kompetisinya di harga, akhirnya bikin volume penjualan turun. Cuman menurut saya sih, saya pribadi itu cukup mendukung beberapa program ini, karena memang secara ekonomi itu berpengaruhnya positif, dan lebih sedikit negatifnya lah gitu, bisa kita bilang kayak gitulah. Mungkin segitu aja kali teman-teman yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.